Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Sesuatu yang buruk bisa terjadi jika mendatangi tempat itu. Tiba-tiba Maya teringat apa yang pernah dikatakan Jarwo, dan ingatan itu membuatnya dihinggapi rasa gelisah. Benarkah tempat itu larangan? Sebenarnya bukan desa Kepuhrejo yang Maya dan teman-temannya tuju, tetapi sebuah tempat yang tidak begitu luas yang terdapat di kaki bukit sebelum mencapai desa itu. Sebuah tempat yang menurut cerita orang-orang tua desa Kepuhrejo dulunya pernah digunakan sebagai makam desa, tetapi kini sudah tidak digunakan lagi dan dibiarkan terbengkalai. Benar, tempat itu adalah sebuah kuburan tua. Kuburan tua yang ada di dalam hutan di kaki bukit itulah tujuan proyek anak-anak muda itu. Tempat keramat yang terlarang bagi siapapun untuk mendatangi atau sekedar melewatinya, karena kuburan tua itu sangat wingit dan menyimpan kutukan. Tetapi kini penghalang telah diterobos. Gerbang kegelapan pun terbuka kembali. Mereka tidak sadar bahwa kutukan tua tengah mengincar mereka. Kutukan tua itu datang dari jiwa-jiwa terkutuk penghuni kuburan itu. Mobil kembali bergerak. Sejak dari portal bambu tadi, jalanan mulai menanjak. Di sini aura terasa semakin pekat. Entah kenapa saat itu yang sebenarnya masih siang terasa bagai petang. Cahaya matahari seakan enggan menerangi tempat itu. Hutan di sini pun sebenarnya bukan hutan lebat seperti di Kalimantan. Itu hanya pohon-pohon jati, mahoni dan lain-lain yang tumbuh liar yang seharusnya tidak sampai menghalangi sinar matahari masuk. Suasana saat itu benar-benar sepi dan mencekam. Tidak terdengar bunyi apapun kecuali bunyi mesin mobil yang membawa mereka. Namun tiba-tiba Maya seperti mendengar bunyi bonang dan kendang. Bonang adalah alat musik tradisional dari Jawa Timur, mirip gamelan di Jawa Tengah. Alat musik ini biasanya dimainkan kalau ada perayaan atau pesta adat desa. Bunyi alunan dari alat musik itu seperti datang dari kejauhan. Samar-samar tetapi terdengar jelas di telinga Maya. Ada yang dengar gak? Bunyi musik tradisional kayak pertunjukan apa gitu. Ah, masa sih? Gua gak dengar apa-apa. Jojo terkejut. Diikuti Dika dan Eko yang kebingungan. Serius, Mai? Kamu gak salah dengar? Bian tak kalah kaget. Serius? Kamu pikir aku gak bisa ngebedain itu bunyi alat musik tradisional atau bukan? Ya bukan begitu, Mai. Kamu kan tahu sendiri. Di sekitar sini hanya hutan, gak ada desa. Itu pasti bunyi musik yang dimainkan oleh penghuni alam gaib. Celetuk Eko tiba-tiba. Namun baru saja Eko selesai berbicara, mendadak mesin mobil mati dengan sendirinya. Sumpah, gua gak matiin mesinnya. Bian tampak kebingungan. Ia mencoba menghidupkan mobil beberapa kali, namun hasilnya gagal. Aneh. Ini mobil baru diservis minggu lalu, jadi mustahil kalau ada gangguan kelistrikan, apalagi kerusakan mesin. Gumam Bian dalam hati. Gara-gara lo, Bul, pakai ngomong alam gaib segala sih. Serang Dika pada Eko. Eko tidak terima. Akhirnya malah terjadi keributan di dalam mobil. Jojo dan Bian pun ikut saling menyalahkan. Sampai tiba-tiba suara Maya setengah berteriak mengagetkan mereka semua.
Musiknya berhenti. Sontak semua terdiam. Suasana mendadak sunyi baik di dalam mobil apalagi di luar mobil. Entah sejak kapan munculnya, tiba-tiba kabut tipis sudah melingkupi area sekitar mobil yang berhenti. Keadaan seketika berubah menjadi mencekam. Dika dan Jojo buru-buru menyiapkan kamera. Itu apa? Eko tampak pucat melihat ke arah depan. Semua yang ada di dalam mobil seketika tercekat, melihat ada segerombolan orang beriringan berjalan melintasi jalan dari arah hutan sebelah kanan menuju hutan ke sebelah kiri, dan jarak mereka cukup dekat dengan mobil itu. Orang-orang itu hanya berjalan tanpa bercakap-cakap selayaknya rombongan orang yang berjalan biasanya riuh. Apakah mereka sedang melakukan ritual tertentu? Tetapi yang membuat Maya dan yang lainnya menggigil adalah orang-orang itu terlihat pucat dan tatapan mereka seperti kosong. Bahkan suasana saat itu terlalu sepi untuk rombongan orang lewat sebanyak itu. Langkah-langkah kaki mereka pun tidak terdengar saat menerobos semak belukar. Mereka seperti mengambang di atas tanah. Semua yang ada di dalam mobil terdiam ngeri. Tidak ada yang berani bergerak apalagi bersuara. Mereka tahu bahwa rombongan yang melintas di depan mereka bukanlah rombongan biasa. Itu adalah rombongan orang-orang yang berasal dari alam yang berbeda. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya rombongan itu semua berlalu menuju ke dalam hutan di sisi kiri. Akan tetapi ketegangan belum berakhir sampai di situ. Orang yang berjalan paling belakang tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan ia menoleh ke arah mobil. Kepanikan seketika melanda di dalam mobil. Sosok itu hanya berdiri di sana memandang ke arah mobil. Wajahnya yang pucat tanpa ekspresi dan matanya hanya berwarna putih mengerikan. Maya membekap mulutnya dengan kedua tangannya. Demikian juga dengan Jojo dan Eko. Bian menggenggam erat kemudi sambil menempelkan jari telunjuknya di bibirnya. Ia seolah memberi isyarat agar jangan ada yang bersuara. Sementara Dika meski gemetar masih bisa mempertahankan posisi handycam di tangannya. Setelah beberapa saat ketegangan itu akhirnya berakhir ketika sosok yang berdiri memperhatikan tadi berlalu menyusul rombongannya. Aduh, sumpah ini benar-benar pengalaman pertama kita ketemu sama mereka dalam wujud yang paling jelas, ujar Dika sambil memutar kembali rekaman video yang tadi sempat diambilnya sambil duduk di atas rumput di pinggir jalan sembari menunggu Bian mengutak-ngatik mesin mobil. Sial, gak ada sinyal di sini. Jojo memandangi layar ponselnya sambil berjalan berharap mendapat sinyal. Yang lain pun ikutan memeriksa sinyal ponsel masing-masing. Hasilnya sama, tidak ada satupun sinyal operator sampai di tempat itu. Jojo kemudian duduk di sebelah Dika ikut memperhatikan hasil rekaman yang diputar di layar handycam. Sayangnya wujud rombongan tadi tidak sejelas saat mereka menampakkan diri di depan mata telanjang. Di layar handycam sosok-sosok itu tampak kabur dan hanya berwujud bayangan putih beriringan. Aku yakin rombongan tadi habis dari nonton pertunjukan yang tadi sempat Maya dengar musiknya. Eko muncul dari arah belakang sambil membetulkan resleting celananya. Apa aku bilang tadi? Yang didengar Maya itu musik yang dimainkan oleh penghuni alam gaib. Maya yang masih duduk di kursi depan dengan pintu dibiarkan terbuka hanya terdiam. Maya tahu, kadang suara yang ditimbulkan oleh makhluk gaib hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu saja seperti dirinya. Namun terkadang bisa juga didengar oleh semua orang yang ada di dalam lokasi. Tidak seberapa lama kemudian mesin mobil bisa dihidupkan kembali dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Jalanan yang dilalui kini kadang menanjak, kadang juga menurun, dan kondisinya yang rusak parah mengharuskan Bian untuk ekstra hati-hati membawa mobilnya. Sampai pada akhirnya mobil melewati sebuah tempat yang mereka yakini sebagai tempat tujuan mereka. Pagar setinggi 1 meter yang sebagian besar telah roboh adalah penandanya. Bian kemudian menghentikan mobil di seberang jalan. Gak salah lagi, ini pasti tempatnya yang diceritakan Jarwo, ucap Jojo ketika turun dari mobil. Waduh, serem amat sih tempatnya. Eko bergidik ngeri melihat pemandangan di depannya. Bukan hanya Eko, semua merasakan hal yang sama ketika pertama kali melihat tempat itu. Sebuah kuburan tua yang terbengkalai karena sudah puluhan tahun tidak digunakan lagi. Pemandangan dari luarnya saja sudah tampak menyeramkan. Pohon-pohon dan semak ilalang tumbuh liar.
Tinggi semak itu bahkan mencapai pinggul orang dewasa. Tembok pagar yang sudah sangat kusam dan menghitam, sebagian besar telah roboh dimakan usia. Demikian juga dengan pintu gerbang masuknya yang hanya menyisakan 2 tonggak yang sudah lapuk. Aura mistis sangat terasa dan mereka bisa merasakan itu melalui hawa yang lebih dingin di sekitar kuburan. Hawa dinginnya bahkan terasa lebih pengap ketika mereka mulai masuk ke dalam kuburan. Sementara itu suasana di dalam kuburan benar-benar terasa mencekam. Sejauh mata memandang hanya ada pohon kamboja, pohon randu dan nisan-nisan tua yang teronggok di antara semak ilalang yang tumbuh liar. Hamparan kabut tipis pun seakan enggan meninggalkan tempat itu. Saat melintasi makam, mereka dikejutkan oleh sebuah gundukan tanah makam yang kelihatannya masih baru. Bahkan ada cangkul dan skop bekas menggali yang tergeletak seperti ditinggalkan pemiliknya. Makam siapakah itu? Mengapa masih ada yang berani menguburkan mayat di kuburan wingit ini? Mereka berlima mengelilingi makam itu. Gundukan tanahnya tidak rapi dan terlihat sangat acak-acakan. Sepertinya orang yang menguburkannya terburu-buru, bahkan tidak ada nisan di atasnya. Kenapa bisa ada kuburan baru ya di sini? Bukannya kuburan ini udah ditinggalin dan gak dipakai lagi selama puluhan tahun? Gumam Jojo heran sambil terus merekam. Dika kemudian mengambil segenggam tanah makam itu, kemudian meremas-remas dengan tangannya. Bener nih, tanahnya masih terhitung baru, belum keras seperti makam yang lain. Kira-kira siapa ya yang dikuburin di sini? Bian mencoba melempar pertanyaan. Gak mungkin orang desa Kapuhrejo kan? Mereka gak mungkin berani melanggar larangan untuk menguburkan sanak keluarganya di kuburan ini. Iya, bener tuh. Jarwo bilang tempat ini terkutuk. Dika menimpali dengan tekanan suara dibikin seram, sambil menyorotkan senter persis di mukanya. Kampret! Eko yang paling duluan kaget. Dika malah cekikikan. Maya tiba-tiba terhuyung seperti mau jatuh. Melihat itu, Bian sigap menangkap pundak Maya. Mai, kamu kenapa, Mai? Bian tampak khawatir. Dika tak membuang kesempatan. Ia langsung menyorotkan handycamnya ke arah Maya. Bian sempat protes tapi tidak bisa berbuat banyak karena memang tugas Dika untuk merekam kejadian apapun di lokasi. Maya kembali tersadar. Dadanya naik turun seakan rongga paru-parunya kekurangan oksigen. Mai, ada apa? Gak apa-apa Yan, aku baik-baik aja. Maya berusaha berdiri dengan sempurna. Yang lain menanti dengan was-was. Dari kejadian yang sudah-sudah, jika Maya menunjukkan gelagat seperti itu, artinya dia sedang bersinggungan dengan energi lain. Dan di tempat seperti ini sudah pasti itu adalah energi negatif. Apa yang lo rasain, Mai? Jojo tidak sabar ingin mengetahui energi seperti apa yang ada di tempat itu. Maya menarik nafas panjang. Dilihatnya keempat sahabatnya, kemudian diedarkan matanya ke sekitar makam. Tempat ini penuh energi negatif. Banyak penderitaan dan kesedihan di sini, tapi kemarahan dan dendam yang lebih menguasai tempat ini. Eko seketika merinding, sementara Jojo seketika mengedarkan kameranya ke sekeliling makam seakan-akan ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Ini adalah energi terkuat yang pernah aku rasakan. Maya kembali memandang keempat kawannya. Mungkin kita tidak seharusnya berada di sini. Tenang aja, Mai. Kita pasti baik-baik aja. Mereka paling hanya mengganggu seperti yang udah-udah. Dika mencoba menenangkan Maya. Meski di otaknya hanya proyek yang ia pikirkan. Dika pula yang waktu itu paling ngotot untuk memilih tempat itu. Tetapi Maya seperti tidak mendengarkan omongan Dika. Gurat kecemasan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kita memang seharusnya nggak buka palang bambu itu. Di tempat yang jauh dari kuburan tua itu, Jarwo merasa gelisah di dalam kamarnya. Ada perasaan menyesal telah bercerita kepada teman-temannya tentang kuburan wingit di desa kakeknya itu. Tidak ada maksud apapun saat itu. Jarwo hanya sekedar bercerita. Namun di luar dugaan, teman-temannya malah menanggapi serius, terutama Dika, Jojo, dan Bian. Jarwo sudah berusaha kuat untuk menghalangi mereka mendatangi kuburan itu, namun tampaknya tidak dihiraukan. Kini Jarwo merasa seperti telah mengirim kelima sahabatnya itu ke dalam mimpi buruk,
yang belum sama sekali pernah mereka alami sebelumnya. Mimpi yang bisa sangat membahayakan keselamatan mereka. Dulu kakeknya Jarwo sudah mewanti-wanti agar tidak sekali-kali menyambangi tempat angker itu. Kakeknya selalu bilang tempat itu sangat wingit, tempat larangan untuk siapa saja pergi ke sana. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku gak bisa cuma diam di sini doang, sementara teman-temanku mungkin dalam bahaya. Pikir Jarwo yang kalut. Dari tadi yang ia lakukan hanya rebahan, duduk atau mondar-mandir di dalam kamar. Aku harus ke Kepuhrejo. Aku harus menemui kakek. Jam di tangan menunjukkan pukul 15:15 ketika Jarwo sampai di persimpangan jalan desa Kepuhrejo. Ia berhenti sejenak di samping pohon beringin dan masih duduk di atas motornya tanpa mematikan mesinnya. Dipandanginya jalan rusak yang sudah banyak tertutup oleh semak ilalang. Masih terlihat tanda-tanda bekas dilewati mobil tadi pagi. Jarwo terbayang kelima sahabatnya itu saat berpamitan di tempat kos Bian. "Bener nih Wo, lu gak mau ikut?" ajak Bian waktu itu sebelum masuk ke dalam mobil. "Iya Wo, ikut aja yuk." Rasanya saat itu Jarwo ingin masuk ke dalam mobil karena mendengarkan Maya yang memintanya untuk ikut. Sudah lama Jarwo memendam rasa kepada gadis itu. Namun ia tahu Bian juga menyukai Maya. Ia tak ingin merebut Maya dari sahabatnya. Dihirupnya nafas dalam-dalam untuk melegakan dadanya yang terasa sangat sesak. Jarwo khawatir akan keselamatan teman-temannya. Namun ia lebih khawatir jika sesuatu terjadi menimpa Maya. Dilihatnya lagi ujung jalan itu. Dari kejauhan tampak olehnya jalan itu seperti hilang di telan hutan. Aku harus segera sampai rumah kakek sebelum semuanya terlambat. Jarwo kembali menutup kaca helm dan memacu motornya di jalanan yang sepi. Namun bukan jalan yang tadi pagi dilewati Bian dan teman-temannya, melainkan jalan satunya yang memutari bukit. Suasana terasa mulai bertambah gelap di dalam kuburan tua, di mana kelima anak muda yang tengah mengerjakan proyek tugas kampusnya itu berada. Padahal saat itu hari masih sore. Kabut terlihat semakin tebal di dalam area pemakaman. Tetapi anehnya, bukan hawa yang menjadi dingin, malah sebaliknya terasa gerah dan sangat panas. Eko sampai membuka beberapa kancing atas bajunya karena kegerahan. Mereka masih menyusuri makam, berjalan beriringan berharap menemukan sesuatu yang bisa menyingkap misteri di balik kuburan wingit itu. Menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun dari orang-orang tua desa Kepuhrejo, bahwa dahulu terdapat sebuah kampung di daerah itu. Dan kuburan yang sekarang dianggap keramat itu awalnya adalah makam kampung tersebut. Namun entah bagaimana ceritanya kampung itu tiba-tiba bisa menghilang di telan bumi. Tidak ada yang tahu bagaimana kejadiannya. Di sini ada cerita yang terputus. Dan kelima anak muda itu berusaha ingin mengetahui misteri yang ada di baliknya. Belasan tahun kemudian desa Kepuhrejo berdiri. Dan makam peninggalan kampung yang hilang itu sempat digunakan sebagai makam kampung desa Kepuhrejo. Tetapi karena adanya kejadian-kejadian mistis yang sering menimpa penduduk desa, bahkan semakin lama gangguan itu semakin mengkhawatirkan. Seperti sering terjadi kasus kerasukan dan kejadian seorang anak hilang yang tidak pernah ditemukan. Akhirnya kuburan itu tidak pernah dipakai lagi dan dibiarkan terbengkalai. Kini setelah puluhan tahun berlalu, kuburan itu menjadi sangat wingit dan sangat angker. Mitosnya kuburan itu menyimpan kutukan dari masa lalu. Kutukan bagi siapa saja yang mendatangi tempat itu. Bahkan kutukan itu berlaku bagi para penghuninya. Guys, coba lihat, ini apa? Maya dan yang lainnya menghampiri Jojo yang berdiri di depan sebuah tiang kayu. Lebih tepatnya seonggok sisa tiang kayu bekas terbakar. Tiang kayu itu diameternya sekitar 40 cm. Cukup besar dan tiangnya tinggi sekitar 2 meter. Warna kayunya sudah menghitam karena terbakar dan dimakan usia. Terlihat sudah rapuh. Tapi anehnya ketika Bian mencoba untuk mendorongnya, tiang itu tidak bergerak sedikit pun. Aneh, masih kuat. Bian memperhatikan tiang di depannya dengan heran. Namun tiba-tiba Dika menendang tiang kayunya tetapi tetap saja tidak goyah. Hanya sedikit serpihan kayu rapuh yang berjatuhan. Hati-hati loh, kualat baru tahu rasa. Bian mengingatkan yang hanya dibalas nyengir oleh Dika. Kenapa ada tiang kayu di tengah kuburan?
Tiangnya untuk apa? Bian tidak habis pikir. Untuk tiang bendera kali ya? Atau untuk ngedirin tenda? Celetuk Eko sekenanya yang diikuti pandangan jengkel keempat temannya. Mungkin gak untuk ritual persembahan gitu? Jojo mencoba menerka. Bisa jadi ada hubungannya dengan kampung yang hilang itu. Iya bener, bisa jadi. Bian sependapat. Tiba-tiba Maya merasakan ada kekuatan yang menuntunnya melangkah mendekati tiang di depannya. Dan ketika tangannya menyentuh tiang kayu itu, mendadak tubuh Maya ambruk tak sadarkan diri. Mai. Semua orang langsung panik. Bian mencoba menyadarkan Maya dengan menguncangkan pundak Maya serta menepuk-nepuk pipinya. Kenapa dengan Maya? Apa yang terjadi, Yan? Jojo nampak khawatir. Gue gak tahu, tiba-tiba aja dia jatuh. Aduh, kacau ini. Dika mondar-mandir seperti orang kebingungan. Dika memang mengandalkan Maya dalam proyek itu untuk berinteraksi dengan arwah yang ada di tempat itu. Maya belum pernah pingsan sebelumnya selama eksplor di tempat-tempat angker. Biasanya dia hanya pusing, lemas, dan jika menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik, buru-buru Maya dibawa keluar dari lokasi. Mai, sadar Mai. Bian terus berusaha menyadarkan Maya, tetapi gadis itu masih saja belum sadar. Tidak ada keringat dingin seperti pada umumnya orang pingsan, seakan Maya sedang tertidur pulas. Mereka tidak tahu bahwa Maya saat ini berada dalam alam bawah sadarnya. Roh gadis itu pergi meninggalkan raganya, seakan tersedot oleh kekuatan gaib menuju sebuah masa yang masih ada kaitannya dengan kuburan itu. Bian, Dika, Jo, Eko, kalian di mana? Maya ketakutan. Tiba-tiba saja dia sendirian berada di tempat itu, masih di dalam kuburan yang sama. Diedarkan matanya ke sekeliling areal pemakaman. Sepi, tak nampak seorang pun dari keempat temannya itu. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Untung saja saat itu sinar bulan tidak terhalang oleh awan, sehingga cukup baginya untuk bisa melihat keadaan sekitar. Namun ada yang berbeda dari suasana makam itu. Pohon Kamboja dan randu tidak nampak liar dan menakutkan seperti sebelumnya. Terlihat lebih terawat. Begitu juga dengan nisan-nisan itu. Bersih, tidak terbengkalai. Bahkan semak belukar yang sebelumnya tumbuh liar kini tidak ada lagi. Maya pun sontak heran, apa yang terjadi? Tetapi kemudian ia teringat kembali keempat temannya. Jo, Bian, Dika, Eko. Masih tidak ada jawaban dari mereka. Kemana mereka semua? Apakah mereka telah pergi meninggalkan Maya seorang diri di tempat seperti ini? Maya mencoba mengingat-ingat terakhir kali ia masih bersama Bian dan yang lainnya. Tiang kayu. Ya, di dekat tiang kayu. Di situ kami berkumpul. Tiang kayu hitam bekas terbakar itu masih berdiri di sana, tegak menjulang di hadapan Maya. Ketika ia hendak mendekati tiang itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara riuh seperti rombongan orang mendekat ke arah kuburan. Maya mencari arah suara itu. Beberapa saat kemudian tampak seperti kerlap-kerlip cahaya obor dari kejauhan. Ada banyak cahaya obor yang terlihat bergerak dan semakin mendekat. Mungkin mereka bisa menolongku untuk keluar dari sini, pikir Maya saat itu. Akan tetapi semakin dekat ke arah makam, Maya mulai mendengar suara teriakan-teriakan dari rombongan itu, seperti teriakan marah dan tidak bersahabat. Rombongan orang itu akhirnya muncul memasuki gerbang makam. Ada puluhan orang yang datang. Maya lihat ada juga perempuan, tetapi kebanyakan laki-laki dan sebagian membawa obor. Mereka juga membawa senjata tajam seperti parang, golok, celurit, bahkan kayu. Maya sontak menggigil ketakutan. Orang-orang itu berteriak marah sambil mengacung-acungkan senjata yang mereka bawa. Rombongan itu bergerak mendekat ke arah Maya yang berdiri. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu di areal kuburan yang sunyi. Dalam suasana mencekam seperti saat itu, suara burung hantu itu terdengar cukup menakutkan dan membuat bulu kuduk merinding. Sementara di tempat lain, Eko tampak gelisah. Berkali-kali Eko menggigit kerah bajunya sendiri.
Begitu kalau Eko sedang gelisah dan ketakutan. Gimana ini guys? Apa nggak sebaiknya kita lanjutin besok aja? Alah, dasar penakut loh. Sembur Dika yang nampak kurang suka dengan usul Eko. Mungkin si Gembul ada benarnya juga. Kita sebaiknya balik dulu mengingat kondisi Maya yang belum membaik, ujar Jojo. Nggak bisa begitu dong Jo. Kita jauh-jauh datang ke sini untuk proyek tugas kita. Dan sampai detik ini kita masih belum mendapatkan apa-apa, ucap Dika yang protes. Dan kita kan udah sepakat akan menghadapi apapun yang terjadi. Aku yakin sebentar lagi Maya juga sadar, lanjut Dika. Bian merasa sahabatnya itu tidak peduli dengan kondisi Maya saat ini. Dan itu membuatnya gusar. Bian langsung berdiri berhadapan. Wajahnya tampak emosi. Bian mendorongkan telunjuknya ke arah dada Dika. Maya itu pingsan dan sampai sekarang belum sadar. Lu malah mikir proyek. Yang ada di otak lu tuh proyek, dan proyek. Kalau lu emang suka sama Maya, ya usaha dong, urusin tuh Maya. Dika tak kalah emosi. Perkelahian dua sahabat itu pun tak terhindarkan. Jojo dan Eko berusaha melerai, namun mereka tidak mengindahkan. Sampai kemudian tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan menghentikan mereka. Sontak mereka berempat terkejut. Suara tawa itu terdengar sangat menyeramkan di tengah kuburan tua yang mencekam. Bulu kuduk mereka pun langsung berdiri. Apa itu guys? Suara apa itu? Eko gemetar dan mencengkeram baju Jojo. Sekarang mereka baru menyadari bahwa tiba-tiba saja kabut di sekitar mereka sudah sangat tebal. Jarak pandang mereka terhalang hanya sejauh 3 meter sehingga mereka tidak boleh berjauhan satu sama lainnya. Mereka berempat berdiri berdekatan sambil mewaspadai sesuatu yang mungkin muncul di depan mereka. Tetapi suara tawa perempuan tadi tidak terdengar lagi. Maya, Maya. Tiba-tiba Bian teringat Maya yang tadi dibiarkan tergeletak di tanah saat ia berkelahi dengan Dika. Tetapi kabut yang cukup tebal membuat sulit menemukan posisi Maya terakhir. Mereka berempat mulai mencari dengan hati-hati agar tidak sampai menginjak tubuh Maya. Akan tetapi setelah sekian lama pencarian, gadis itu tetap tidak ditemukan. Maya menghilang. Di tempat lain, Jarwo memacu motornya cukup kencang di jalanan yang sangat sepi. Pikirannya masih terpaut pada keselamatan Maya. Namun bukan berarti Jarwo tidak mengkhawatirkan sahabatnya yang lain. Tetapi rasa itu tidak bisa dibohongi. Gadis itu telah membuat Jarwo jatuh hati. Dan sekarang gadis pujaannya itu dalam bahaya. Jalan desa yang dilewatinya itu hanya menghubungkan dari kota kabupaten ke 2 desa saja. Salah satunya adalah desa Kepuhrejo, sehingga praktis tidak banyak kendaraan yang melewati jalan itu. Jarwo masih mengingat awal perjumpaan dengan Maya. Suara gadis itu lembut saat mengucapkan kata terima kasih karena ia telah membantu memunguti buku-bukunya yang berserakan di koridor kampus karena tersenggol mahasiswa lain yang kebetulan sedang terburu-buru. Beberapa hari kemudian, ia baru tahu nama gadis itu dari Bian, sahabatnya sejak bertemu dalam satu kelompok ospek mahasiswa baru. Dan siapa sangka, ternyata Maya adik angkatan satu jurusan dengan Bian. Pada awalnya Jarwo menganggap itu suatu kebetulan yang bisa memuluskan usahanya untuk mendekati Maya. Sampai pada akhirnya Jarwo menyadari bahwa ternyata Bian juga menyukai Maya. Dan rasa suka Bian pada Maya diutarakan padanya sebelum sempat ia sendiri mengutarakan isi hatinya. Saat itu Jarwo merasa seperti orang paling bodoh karena terlalu takut mengutarakan isi hatinya hingga akhirnya sahabatnya sendiri yang mendahuluinya. Kemudian Jarwo kaget setengah mati mendengar suara klakson di depannya. Tiba-tiba saja setelah melewati tikungan, dari arah depan muncul sebuah mobil pick-up. Secara refleks Jarwo banting setir ke kiri karena bemper pick-up sudah sangat dekat dengan roda depan motornya. Hanya sepersekian detik sebelum ia dengan cepat mengembalikan posisi motor menukik kembali ke arah kanan. Rupanya Jarwo terlalu mengambil jalan ke arah tengah. Andai saja pengendara pick-up di depan tadi juga melamun seperti dirinya, maka sudah dipastikan tabrakan tak terelakkan. Bunuh dia, bakar dia. Maya menggigil ketakutan.
Orang-orang itu terus bergerak ke arahnya sambil mengacung-acungkan parang, golok, celurit, dan senjata tajam lainnya. Maya jelas saja panik. Ia tak tahu apa yang telah ia perbuat, sehingga orang-orang itu hendak membunuhnya. Mau lari pun percuma di tempat seperti itu. Gelap dengan nisan ada di mana-mana. Yang dilakukan saat itu hanya berdiri pasrah menanti apapun yang akan terjadi. Dan keanehan pun terjadi. Orang-orang itu berjalan melewatinya seakan tidak peduli atau tidak tahu keberadaan Maya di sana. Bahkan sebagian orang berjalan menembus tubuhnya. Maya jelas kebingungan mengapa beberapa orang tadi bisa berjalan menembusnya. Dan seketika Maya perhatikan orang-orang itu yang sekarang sudah berkumpul semua di sekitar Maya. Tidak ada satupun orang yang melihat ke arah dirinya. Maya mulai menduga bahwa mungkin orang-orang itu dan dirinya tidak berada dalam masa yang sama. Bahwa Maya saat ini entah bagaimana menjelaskannya, tanpa raga berada di suatu masa yang tidak Maya ketahui. Masa yang terpisah dengan masa di mana raganya berada. Bunuh dia, bakar dia. Maya seperti terbangun dari lamunan. Teriakan-teriakan marah dari orang-orang di dalam kuburan itu memancing rasa penasarannya. Orang-orang itu semua menghadap ke arah belakang Maya. Dan ketika ia membalikkan badan, seketika jantungnya serasa berhenti berdetak. Maya melihat dua orang laki-laki sedang mengikat kuat seorang perempuan setengah baya di tiang kayu itu. Ya Tuhan, mereka mau membakarnya hidup-hidup. Maya terpekik dalam hati. Kalian nggak boleh melakukan itu. Lepaskan ibu itu. Tolong lepaskan dia. Maya histeris sambil berlari ke sana kemari berusaha mencegah apa yang akan orang-orang itu lakukan. Akan tetapi tidak ada satupun yang memperhatikannya. Bahkan tidak ada satupun yang bisa ia pegang. Baru Maya sadar kembali bahwa mereka berada pada masa yang berbeda. Kini Maya hanya bisa berdiri menggigil di antara orang-orang itu. Yang sebagian masih ada yang berteriak-teriak marah. Ya Tuhan, kesalahan besar apa yang telah dilakukan perempuan itu sehingga diperlakukan demikian? Rintih iba dalam hati. Perempuan itu kini sudah terikat di tiang kayu dan puluhan bilah kayu bakar yang tersusun dengan rapi melingkari sampai menutupi lututnya. Perempuan itu tertunduk di tiang kayu. Rambut panjangnya acak-acakan, begitu juga dengan pakaian jariknya. Suasana mendadak jadi sunyi. Orang-orang yang tadinya berteriak-teriak kini tak terdengar lagi suaranya. Kemudian seorang laki-laki membawa obor maju ke depan mendekati perempuan itu. Tampaknya ia adalah orang yang disegani. Pakaian yang dikenakannya pun terlihat berbeda dari yang lain, lebih bagus dan terlihat lebih berwibawa. Orang itu tidak lain adalah kepala desa setempat. Esih, dosa kamu begitu banyak. Sudah banyak nyawa yang kamu ambil demi ilmu setan kamu itu. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkanmu saat ini, Esih. Kamu harus mati, mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Perempuan di tiang kayu itu masih tetap diam. Maya histeris ketika laki-laki tadi kemudian melemparkan obor di tangannya ke tumpukan kayu bakar. Dan seketika api berkobar menjalar ke seluruh kayu bakar yang ada. Bergabunglah kau, Esih, dengan setan sesembahanmu di neraka. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat kepalanya. Sorot matanya tajam memandang laki-laki di depannya dan orang-orang yang hadir di sana. Wajahnya tampak ganjil di bawah pantulan sinar bulan purnama dan jilatan api di bawahnya. Maya sontak merinding ketika perempuan itu tertawa. Tahu apa kalian soal neraka? Tahu apa kalian soal setan sesembahan? Kau dan kalian semua akan merasakan pembalasanku. Kalian akan merasakan kepedihan seperti yang kalian timpalkan kepadaku. Api semakin membesar. Bunyi gemeretak kayu termakan api membuat bulu kuduk semua berdiri. Maya sampai bergidik ngeri ketika melihat api mulai membakar pakaian dan tubuh perempuan itu dari bawah. Terkutuk kalian. Terkutuk kalian semua. Terkutuk tempat ini dan semua penghuninya. Kobaran api itu kini telah melahap seluruh tubuh perempuan itu. Tampak di antara jilatan api bayangan tubuh perempuan itu seperti meronta-ronta karena penderitaan dan rasa pedih yang teramat sangat.
Aroma daging terbakar pun menyengat ikut terbawa kepulan asap dan angin yang menyebar ke seluruh area makam. Orang-orang yang ada di sana sampai tercekam kengerian menyaksikan kejadian itu. Hingga pada akhirnya terdengar lengkingan jerit kematian yang menyayat hati sekaligus membuat bulu kuduk berdiri.